Baik, di sini saya akan menjelaskan efisiensi dan alokasi sumber daya. Ekonomi lingkungan menempatkan prioritas yang cukup penting pada efisiensi ekonomi. Dalam alokasi sumber daya, kriteria dan efisiensi ekonomi mendominasi diskusi tentang target polusi dan pilihan instrumen alternatif mencapai target polusi. Ini juga memainkan peran utama dalam analisis penipisan sumber daya yang tidak terbarukan dan panen sumber daya yang terbarukan. Akan tetapi masih banyak orang yang kurang memahami konsep efisiensi. Dan ini umum untuk efisiensi dan optimalisasi untuk menjadi keraguan. Untuk memahami ide-ide ini, itu akan berguna mencurahkan sedikit perhatian pada sumber daya, kelangkaan, dan implikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber daya lingkungan, kelangkaan, dan pilihan. Sumber daya lingkungan tersedia dalam jumlah terbatas. Hal ini tampaknya benar sehubungan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti persediaan mineral dan bahan bakar fosil. Meskipun situasi ini tidak identik dengan sumber daya terbarukan, tetap saja ada batasan dalam jumlah yang dapat dipanen dalam kurun waktu kapanpun. Selain itu, jika pemanen terus-menerus di atas tingkat yang berkelanjutan, kemungkinan saham akan anjlok. Sumber daya lingkungan menyediakan serangkaian layanan yang berguna, namun mereka tersedia dalam jumlah terbatas. Karena itu, mereka sukar ditemukan. Kelangkaan menuntut agar dua set pilihan dibuat mengenai bagaimana sumber daya dialokasikan di antara pengguna yang bersaing. Pertama, kapanpun ada banyak penggunaan sumber daya yang dapat digunakan, berbagai cara melaluinya itu dapat didistribusikan atas individu dan antara bangsa. Kedua, berhubungan dengan pola penggunaan dari waktu alokasi sumber daya intertemporal. Alokasi bijaksana alokasikan bijaksana akan melibatkan sumber-sumber yang digunakan secara efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efisiensi ekonomi. Apa sih efisiensi ekonomi itu? Setiap saat, ekonomi akan memiliki akses pada sejumlah tertentu dari sumber daya produktif. Setiap orang memiliki pilihan tentang beragam barang yang layak dihasilkannya. Alokasi menggambarkan apa yang diproduksi, yang kombinasi masukan yang digunakan dalam memproduksi barang-barang itu, dan bagaimana hasil didistribusikannya di antara orang-orang. Alokasi statis sumber daya mengacu pada alokasi pada suatu titik tertentu dalam waktu. Alokasi sumber daya dari waktu ke waktu dikenal sebagai alokasi sumber daya intertemporal. Efisiensi ekonomi terdiri menjadi dua. Yang pertama, efisiensi teknis, yaitu penggunaan input harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga output bisa diproduksi biaya seminimal mungkin. Yang kedua, efisiensi alokasi, input yang digunakan dalam memproduksi barang-barang yang paling menguntungkan bagi konsumen. Efisiensi ekonomi dalam hal ini untuk beberapa distribusi awal tertentu, alokasi sumber daya dikatakan efisien jika tidak memungkinkan untuk membuat satu atau lebih orang menjadi lebih baik tanpa membuat setidaknya satu orang lain menjadi lebih buruk. Begitupun sebaliknya, keuntungan oleh satu atau lebih orang tanpa ada orang lain yang menderita dikenal sebagai perbaikan Pareto. Ada 3 posisi yang menjelaskan 3 kondisi yang harus dipenuhi jika sumber daya akan dialokasikan secara efisien pada titik waktu tertentu. Yang pertama ada efisiensi dalam konsumsi, efisiensi dalam produksi, dan efisiensi campuran atau bauran. Efisiensi konsumsi mencatatkan bahwa rasio utilitas marginal barang X dan Y adalah sama untuk setiap konsumen. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kedua konsumen dapat bertukar komoditas. Contoh rumusnya seperti di belakang saya ini. Misalkan rasio utilitas marginal adalah sebagai berikut: nilai A, X 2 kali lebih tinggi dari nilai Y pada margin, sedangkan nilai B, X hanya setengah dari nilai Y. Dengan lebih jelas, jika A menukar 1 unit Y dengan 1 unit X dari B, keduanya akan mendapatkan keuntungan.
Dengan hal ini, perbaikan Pareto dimungkinkan sehingga posisi awal tidak bisa efisien dan satu-satunya situasi di mana keuntungan yang saling menguntungkan tidak akan mungkin terjadi adalah di mana rasio utilitas marginalnya sama. Efisiensi dalam produksi. Efisiensi dalam produksi mensyaratkan bahwa rasio produk marginal dari setiap input harus identik dalam produksi kedua barang tersebut. Jika kondisi ini terpenuhi, maka lokasinya harus tidak efisien karena memungkinkan produsen untuk melakukan pertukaran sehingga total produksi kedua barang tersebut dapat ditingkatkan dari total volume input yang sama. Yang ketiga, efisiensi campuran produk. Kondisi terakhir yang diperlukan untuk efisiensi ekonomi adalah efisiensi campuran produk. Bagaimana kondisi ini bisa diartikan? Hal ini dapat diartikan sebagai valuasi marginal relatif yang diberikan pada kedua barang tersebut oleh semua konsumen. Oleh karena itu, kondisi efisiensi bauran produk mensyaratkan bahwa tingkat di mana konsumen menilai satu barang dalam kaitannya dengan barang lain sama dengan biaya peluang dari satu barang dalam kaitannya dengan barang lain dalam produksi. Satu-satunya perbedaan dari ketiga hal ini harus berpegang pada setiap kemungkinan perbandingan berpasangan yang dapat dibuat seseorang dan karenanya akan jauh lebih membingungkan untuk dijelaskan. Alokasi sumber daya yang efisien bukanlah hal yang unik. Secara umum akan ada banyak alokasi sumber daya yang efisien dengan pengetahuan tentang distribusi awal dan semua fungsi utilitas dan produksi yang relevan akan mungkin untuk menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Dalam kasus ini, solusinya akan memberitahu kita beberapa jumlah barang yang diproduksi, bagaimana masukan yang akan dialokasikan antara produk yang berbeda, dan berapa jumlah barang yang akan diterima setiap orang. Dengan menggunakan informasi ini untuk mengatakan titik mana di perbatasan yang terbaik dari sudut pandang masyarakat. Hal ini tidak mungkin. Titik mana di perbatasan yang terbaik dari sudut masyarakat karena alasan sederhana bahwa kriteria efisiensi ekonomi tidak memberikan dasar apapun untuk membuat perbandingan antar pribadi. Dengan kata lain, efisiensi tidak memberi kita kriteria untuk menilai alokasi mana yang terbaik dari sudut pandang sosial. Fungsi dari optimalitas kesejahteraan sosial. Diskusi kita di bab sebelumnya menunjukkan bagaimana fungsi kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk menentukan peringkat alokatif alternatif. Diskusi di bab ini menjelaskan tentang fungsi dan optimalitas kesejahteraan sosial. Dengan berbekal alat fungsi kesejahteraan sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal secara sosial pada titik batas kemungkinan utilitas yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan sosial tertinggi. Masing-masing mewakili kombinasi utilitas individu yang menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang konstan. Efisiensi ekonomi intertemporal. Dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya yang statis, bahwa kondisi minimum yang mungkin dibutuhkan untuk alokasi sumber daya adalah hal yang tidak disadari. Waktu kegunaan di semua titik masa depan dalam waktu sama tingginya dengan layak secara ekonomi. Dengan kata lain, utilitas di masa depan hanya dapat ditingkatkan dengan mengorbankan utilitas saat ini. Di dalam efisiensi ekonomi intertemporal ini terdapat dua tafsiran. Yang pertama, dalam berbagai cara yang paling alami adalah memikirkan berlalunya waktu yang sederhana karena berhubungan dengan sekelompok orang tertentu. Seberapa banyak kepuasan yang diperoleh orang-orang sekarang. Manfaat di masa depan adalah seberapa besar kepuasan yang diperoleh orang-orang yang sama pada beberapa saat di masa depan. Selanjutnya ada alternatif kedua. Alternatif kedua ini adalah untuk membayangkan rangkaian generasi yang saling tumpang tindih. Anggota dari setiap generasi memiliki kehidupan terbatas, generasi lahir dan mati. Tumpang tindih ini menyiratkan bahwa generasi berikutnya lahir sebelum yang sekarang mati. Selanjutnya ada kondisi efisiensi antar waktu yang pertama. Tingkat pengembalian real aset disamakan di semua sektor dan di antara semua aset pada suatu waktu. Mengapa kondisi ini diperlukan untuk efisiensi niat yang baik? Jika tingkat pengembalian ini berbeda, maka dimungkinkan untuk mengalokasikan kembali beberapa sumber daya dari produktivitas rendah ke sektor produktivitas yang lebih tinggi, sehingga pengembalian total dapat ditingkatkan dengan cara utilitas saat ini dapat lebih tinggi tanpa ada pengurangan utilitas di masa mendatang. Kondisi umum untuk efisiensi antar waktu gagal, satu-satunya keadaan di mana perbaikan Pareto seperti itu tidak mungkin terjadi adalah di mana tingkat pengembalian aset disamakan di seluruh perekonomian.
Namun kita menafsirkan frase utilitas saat ini dan masa depan. Dengan hal ini harus jelas bahwa kondisi harus dipenuhi jika efisiensi antar waktu ingin dipenuhi. Yang kedua ada kondisi efisiensi antar waktu yang kedua. Kondisi ini sangat penting untuk alokasi sumber daya antar waktu yang efisien. Efisien adalah bahwa pengembalian investasi real sama dengan tingkat diskonto konsumsi. Maksudnya alokasi konsumsi ini antar waktu yang efisien ditunjukkan oleh titik di mana kemiringan batas kemungkinan produksi antar waktu dan kurva indifferent konsumsi tercapai. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dimungkinkan untuk mencapai tingkat utilitas dua periode yang lebih tinggi dengan bergerak sepanjang kurva kemungkinan produksi. Selanjutnya ada fungsi kesejahteraan sosial antar waktu dan alokasi sumber daya yang optimal antar waktu. Alokasi sumber daya dari waktu ke waktu adalah efisien jika untuk tingkat utilitas tertentu saat ini. Utilitas masa depan berada pada tingkat maksimum yang memungkinkan. Namun seperti di statis, tidak ada alokasi efisien antar waktu yang unik. Sebaliknya, jumlah mereka tidak terbatas.